Jangan kita bersusah payah berletih lelah, tapi tidak menghasilkan apa-apa, malah menghasilkan kebalikan. Karena orang yang bekerja untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan pekerjaan yang masuk dalam bahagian syirik. Waspada, tiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Yang cinta kepada Jokowi dikumpulkan bersama Jokowi. Begitu juga yang cinta kepada aktor, artis-artisnya yang dicintai, dia akan dikumpulkan hari akhir bersama mereka semua. Oleh karena itu, tempatkan cinta kita pada tempat yang kita sukai di hari kemudian nanti untuk dibangkitkan dan dikumpulkan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran, yang seperti biasa ditemani oleh guru kita Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas dan juga Akhi Ali. Sebelum kita mulai diskusi ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majelis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Ummatan Wahidah. Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi atau duniawi? Misalnya menjadikan dakwah sebagai alat pencari popularitas dan keuntungan materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma akhlis niyatina wa taqabbal a'malana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina birahmatika ya arhamar rahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan, bagaimana apabila agama dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dan meraih keuntungan dunia atau untuk tujuan popularitas.
dengan jelas jawabannya bahwa siapa saja yang bekerja beramal dalam pekerjaan yang baik bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan tersebut akan memiliki tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, yang diterima di sisi Allah hanyalah ad-din al-khalis, pengabdian, ya, amal yang kita lakukan semata-mata hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita kerjakan untuk Allah adalah amal yang diberkahi. Amal yang akan mendatangkan manfaat. Tapi sebaliknya amal yang kita lakukan dengan tujuan duniawi adalah amal yang akan menimbulkan kerusakan. Karena paparan agama tersebut bukan lagi disampaikan untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, bersyukur kepadanya, tapi disesuaikan dengan kepentingan, keuntungan orang-orang yang menyampaikan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dilihat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Apabila niatnya semata-mata teruntuk Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut akan mendapatkan sambutan dari Allah. Allah juga akan memberkatinya. Tapi apabila amal tersebut dilakukan untuk tujuan selain Allah, maka dengan sendirinya dikembalikan sesuai dengan niat. Seorang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi berhijrah bukan karena Allah, tapi disebabkan karena wanita yang dicintai. Jadi wanitanya dengan penuh keimanan dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Suaminya sebetulnya berat untuk meninggalkan tanah airnya. Tapi karena kecintaan pada istrinya, dia berangkat berhijrah. Maka dengan sendirinya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hijrah sang istri yang dilakukan semata-mata. Sedangkan suaminya yang berhijrah untuk istrinya sesuai dengan niat. Sebagaimana dalam hadis kelanjutan dari innamal a'malu binniyat faman kanat hijratuhu lillah. Barang siapa yang hijrahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah. Tapi sebaliknya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niat. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan satu amal, hendaklah kita betul-betul meluruskan niat kita. Jangan kita bersusah payah, berletih lelah, tapi tidak menghasilkan apa-apa, malah menghasilkan kebalikan. Karena orang yang bekerja untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pekerjaan yang masuk dalam bahagian syirik. Yang termasuk dalam bahagian syirik. Dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jumpai akhir-akhir ini banyak pendakwah yang mencari uang dan menjadikan dakwah sebagai bisnis atau popularitas. Sepintas dakwah mereka begitu marak. Tapi pada akhirnya yang kita temukan adalah kerusakan. Karena ustadznya memberikan contoh gaya hidup yang tidak benar. Akhirnya diikuti oleh masyarakat banyak. Nah, kalau kita lihat dakwah yang disampaikan Nabi kita, keluarga Nabinya, para sahabat Nabi, mereka betul-betul menyampaikan dakwah mereka dengan tulus, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan bukan hanya sebatas kata-kata, tapi perilaku dan kehidupan mereka menjadi contoh di tengah masyarakat, hingga masyarakat betul-betul bersama-sama ustadz dan para pemimpin yang memimpin mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengorbankan harta mereka di jalan Allah. Begitu juga mereka bahkan tidak sayang untuk mengorbankan keluarga mereka, diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena melihat pemimpin-pemimpin mereka bekerja tulus karena Allah, dan mereka buktikan dalam perilaku dan jihad mereka. Nah, seluruh amal yang dilakukan manusia, yang dilihat dan diterima oleh Allah, apapun jenis amal tersebut, selagi amal tersebut masuk dalam kategori amal kebaikan, masuk dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan kami, orang-orang yang berjuang di jalan kami, dia menempuh satu jalan perjuangan di jalan Allah. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Menempuh satu kebaikan, Allah tunjukkan apa? Jalan-jalan kebaikan yang baik. Berjuang di satu jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan baginya pintu rahmat yang seluas-luasnya dari berbagai macam. Ini keberkahan yang Allah janjikan hingga masa perjuangan mereka pendek dengan keterbatasan yang ada pada mereka. Tapi hasil yang mereka raih betul-betul apa? Luar biasa, tak terbayangkan. Hanya dalam waktu 23 tahun Nabi berdakwah, tapi mampu untuk melakukan perubahan yang amat mendasar, bukan hanya sebatas kulit, tapi perubahan yang amat mendasar di tengah-tengah bangsa Arab. Bahkan dakwah ikut menyebar menuju Persia, menuju Romawi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan janji Allah. Dan kata jahada yujahidu di sini bukan hanya terbatas pada jihad di medan perang. Karena ayat ini turun di Mekah sebelum ada perintah untuk berjihad, perang berhadapan dengan musuh. Berarti maksud dari walladzina jahadu fina adalah orang yang berjuang di jalan Allah sesuai dengan potensi yang dimiliki, dengan fisiknya, dengan hartanya, dengan ilmunya. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru akan mendapatkan janji Allah. Tapi mereka yang berjuang bukan untuk Allah, tapi untuk kehidupan dunia ini, dalam surat An-Nur Allah gambarkan dalam gambaran yang betul-betul amat mengenaskan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan mereka yang kafir, amal-amal yang mereka lakukan. Kata kafir di sini jangan kita fahami hanya sebatas orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ya, tidak beriman kepada hari akhir. Tapi kata kafir di sini adalah orang-orang, ya, yang betul-betul apa? Berjalan dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan dunia dan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dia mungkin hidup di kalangan umat Islam, lahir sebagai seorang muslim, dari keluarga muslim, tapi tujuan hidupnya dunia dan hawa nafsunya. Seperti yang Allah gambarkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu pernah melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Akhirnya Allah biarkan dia tersesat, bukan dalam kebodohan, tapi dalam ilmu. Jadi walladzina kafaru, dan mereka yang ingkar dan kafir. A'maluhum kasarabin biqiyah. Amal pekerjaan mereka dalam kehidupan dunia ini bagaikan seorang yang menyaksikan bayang-bayang fata morgana di tanah yang luas. Padang pasir sebagai contoh. Dia dalam keadaan haus menyaksikan bayang-bayang fata morgana, riak-riak air.
Dia berlari bergegas-gegas menuju tempat tersebut. Ternyata tidak menjumpai apa-apa. Ternyata itu merupakan ilusi, bayang-bayang palsu. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia tiba di tempat tersebut tidak menjumpai apa-apa. Wa wajadallaha indah. Terus dia mengulangi kembali pekerjaannya, mengejar bayang-bayang fata morgana. Dia beranggapan bila dia sukses dia akan beruntung bahagia dan dia akan beristirahat. Ternyata tiba di tempat tersebut dia tidak menjumpai apa yang diinginkan. Tahu-tahu datanglah saat ajal. Di sana dia menjumpai Allah. Fawafahu hisaba, Allah melunasi semua amal perbuatannya sesuai dengan tujuan. Wallahu sari'ul hisab. Sungguh Allah maha cepat hisabnya. Ini menggambarkan bagaimana kerugian yang dialami. Lalu bagaimana menggambarkan jiwanya. Allah gambarkan keadaan jiwanya pada ayat berikutnya. Au kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu maujun min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu. Lalu Allah gambarkan bagaimana jiwanya yang sesak, pengap dan gelap gulita. Bagikan seorang yang berada di kedalaman samudera. Digulung oleh apa? Oleh gelombang. Gelombang bukan yang berada di permukaan. Gelombang arus bawah yang begitu keras. Kemudian disusul dengan gelombang yang lain. Di atasnya terdapat awan yang pekat menghalangi sinar matahari. Hingga tangannya saja dia hampir-hampir tak mampu untuk melihat. Orang yang berada dalam samudera kemudian didesak oleh gelombang yang berlapis-lapis, bisa dibayangkan bagaimana sesaknya. Di samping kekurangan oksigen, dia merasakan jiwanya yang begitu sesak. Ditambah lagi gelap gulita. Karena apa? Awan yang menghalangi masuknya sinar matahari. Kalau dia mengeluarkan tangannya, dia tidak mampu untuk melihat tangan. Siapa-siapa yang tidak diterangi jiwanya oleh Allah, dia tidak akan menjumpai cahaya. Ini menggambarkan usaha yang sia-sia. Yang pertama tadi, bagi orang-orang yang kafir yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dan menggambarkan juga jiwanya yang gelap dan sesak. Walaupun di tengah-tengah kekayaan yang melimpah, di tengah-tengah kedudukan yang tinggi, tapi Allah lebih tahu bagaimana kondisi jiwanya. Dan bicara mengenai amalnya, Allah gambarkan bagaimana amalnya yang sia-sia di sisi Allah. Allah gambarkan bagaimana وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. Orang-orang yang kafir, yang dalam kehidupan dunia ini tidak bekerja beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal usaha mereka bagikan apa? Abu. Ishtaddat bihi rih, di tengah-tengah badai angin yang kuat. Ishtaddat bihi fi yaumin asif, pada hari di mana angin bertiup dengan keras dan kecepatan tinggi. Maka abu-abu tersebut tertiup angin, hilang bertebaran, seolah-olah apa? Seolah-olah tidak pernah ada. Karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin asif. Seperti abu umpamanya terdapat di rumah kita di atas batu, begitu datang badai bertiup, tidak ada satupun debu yang tertinggal. Begitu juga amalnya sia-sia. Usahanya betul-betul merugi. Jiwanya juga dalam kepengapan dan kegelapan. Ini merupakan amal yang dilakukan oleh seseorang bukan karena Allah, bukan di jalan Allah. Jadi ustadz atau ustadzah, di saat mereka berdakwah, dunia menjadi tujuannya, maka agamanya akan disesuaikan dengan apa? Dengan kepentingannya. Dia tidak akan menyampaikan amanat Allah, tapi menyampaikan pesan pribadi. Begitu juga untuk tujuan popularitas. Amalnya akan sia-sia, dia akan kecewa, apa yang diharapkan tidak akan kunjung, kemudian jiwanya juga akan pengap dan gelap gulita. Oleh karena itu, kita mohon pada Allah untuk betul-betul meluruskan amal kita, mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk Allah, bukan untuk popularitas, bukan juga untuk tujuan dunia. Tapi Allah berikan kita usaha yang menghidupkan kita dari jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Bah, kalau kita perhatiin manusia itu gampang banget ngefans sama sesuatu. Kadang sampai fanatik entah kepada artis, karakter fiksi, atau fandom kayak Star Wars dan Star Trek. Apakah ini fenomena menunjukkan bahwa fitrah manusia sebenarnya membutuhkan agama atau sesuatu yang layak disembah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa Allah Subhanahu wa taala dengan potensi yang bermacam. Semua ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri manusia bukan untuk tujuan yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah dan tujuan untuk mengarahkan manusia menuju kesempurnaan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala hiasi manusia dengan rasa cinta dan rasa benci. Ini merupakan hiasan yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa ada rasa cinta, bagaimana dia akan bekerja? Bagaimana dia akan sabar untuk merawat, mengasuh anaknya tanpa kecintaan pada anak? Oleh karena itu Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah hiasi atau dihiasi bagi manusia hubbus syahwat, yaitu kecintaan kepada beberapa objek syahwat. Hubbus syahwat di sini ya, yang merupakan masdar ya, yang diidhafatkan kepada syahwat, beberapa objek syahwat yang Allah sebutkan berikutnya. Minan nisa, di mana di hati kaum pria ada kecondongan, kecintaan ya, terhadap kaum wanita. Kecintaan ini ditanamkan Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan pria sebagai seorang khalifah yang bertanggung jawab, merawat, mengasuh istrinya dengan penuh kecintaan. Begitu juga memperlakukannya dengan baik dan mulia, agar istrinya mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Juga demi merawat anak-anak mereka. Tanpa adanya kecintaan terhadap wanita, bagaimana mungkin manusia akan berkembang di atas muka bumi? Bagaimana mungkin seorang laki-laki akan bertanggung jawab terhadap istrinya maupun anaknya? Sebaliknya juga Allah tanamkan di hati wanita kecintaan kepada suaminya. Dengan perlakuan yang baik dilakukan oleh apa? Oleh suaminya pada istrinya, menumbuhkan kecintaan di hati. Dan Rasul menggambarkan pria wanita ini merupakan satu kesatuan. An-nisa syaqaiqur rijal, wanita ini belahan jiwa pria. Dan Allah terangkan dalam Al-Quran bahwa pria wanita diciptakan min nafsin wahidah, dari entitas yang satu, ya. Juga apa? Dari jiwa yang sama. Hingga terdapat betul-betul keakraban, kedekatan, bahkan saling merindukan di antara mereka. Ini tanpa perlu diajarkan atau tanpa perlu mereka belajar. Tapi secara fitri Allah tanamkan kecintaan. Tapi agar tidak liar, Allah atur kecintaan tersebut ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pernikahan, melalui tanggung jawab ya, yang berimbang antara pria dan wanita, masing-masing menjalankan tanggung jawab dan perannya yang Allah terangkan dalam kitabnya. Begitu pula diterangkan Nabi kita Muhammad SAW yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami pada istrinya, ayah pada anaknya. Begitu juga kewajiban istri terhadap suami, terhadap anaknya. Dengan pembagian tugas ini, pria wanita dapat hidup betul-betul harmoni. Wanita tidak menganggap pria sebagai lawannya atau saingannya, begitu pula laki-laki tidak menganggap istrinya sebagai lawan atau saingannya, tapi mitra kerjasama. Bukan hanya menyatukan tubuh mereka, tapi menyatukan hati mereka, jiwa mereka di jalan. Jadi kalau cinta tersebut ditempatkan pada tempatnya tadi, dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya akan membawa manfaat.
Tapi apabila disalurkan melalui cara-cara yang liar akan menimbulkan kerusakan dalam hidup mereka dan kerusakan di tengah-tengah manusia. Jadi cinta di sini bermata dua. Bisa membawa manfaat dan kebaikan, juga bisa menimbulkan kerusakan. Di antaranya manusia mencintai apa? Mencintai dengan sendirinya penampilan yang baik. Mencintai kebersihan. Tanpa mencintai hal ini, bagaimana dia akan merawat dirinya? Merawat kebersihannya. Tapi jangan sekali-kali apa? Itu menjadi apa? Perhatian utama dan tujuan. Di mana amal yang dilakukan ya, dalam kehidupannya ini dilakukan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebersihannya, menjaga juga penampilan yang Allah berikan, bukan untuk kebanggaan ataupun kesombongan yang dibanggakan atas yang lain, atau untuk persaingan ya, dalam rangka flexing. Ini merupakan apa-apa yang diharamkan Allah, hingga Allah berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang angkuh dengan bahasa tubuhnya, dengan pakaiannya. Nah, sekarang kita saksikan orang angkuh dengan bahasa tubuh, dengan pakaian, bahkan bukan hanya untuk dirinya, untuk kendaraannya, bahkan untuk hewannya. Fakhur, suka bercerita membanggakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Padahal seharusnya mereka bersyukur kepada Allah, berbagi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah mencintai yang baik, mencintai juga keindahan. Allah juga senang menyaksikan hambanya apa? Yang mencintai keindahan, menjaganya, memeliharanya. Ya. Tapi itu bukan merupakan tujuan. Tujuannya justru Allah hingga menjaga dirinya untuk tidak tergelincir atau memilih cara hidup yang menyimpang. Kalau sekarang, gaya hidup yang tidak baik ini yang menjadi perhatian dan tujuan. Orang berlomba-lomba saling membanggakan diri, bukan berlomba-lomba untuk meraih ampunan dan mempersiapkan bekalnya bagi hari akhir. Jadi zuyyina linnasi hubbus syahwat. Yang pertama minan nisa. Karena naluri ini merupakan naluri yang amat kuat dalam diri manusia. Oleh karena itu, setiap orang tua perlu membekali anaknya dengan bekal yang kuat agar menjadi dam yang bisa menahan arus syahwat yang liar. Kemudian dalam pergaulan juga ya, jangan dibiarkan anaknya dalam pergaulan yang bebas, membuat anak tersebut akhirnya berada dalam pusaran ya, di mana dia tidak mampu untuk melepaskan diri. Nah, yang kedua, walbanin, kecintaan pada anak. Kalau kita tidak memiliki rasa cinta pada anak, kira-kira bagaimana nasib anak-anak tersebut? Tapi Allah tuangkan rasa cinta pada seorang ayah, terutama ibu, yang membuat mereka bekerja siang malam demi anaknya, bersabar mendidik mereka, menghadapi kenakalannya. Bahkan Allah buat apa? Hal tersebut lucu di hadapan orang tuanya. Memang kalau sudah dewasa nggak lucu lagi. Tapi kalau pada saat kanak-kanak, anak tersebut nakal, mengungkapkan, mengekspresikan kecerdasannya, kecondongannya, kan nampak bagi orang tua hiburan. Oleh karena itu banyak orang tua yang tidak memiliki anak berusaha untuk mendapatkan anak. Berkeliling, bahkan kalau istri tidak lagi mampu untuk melahirkan, dia berusaha untuk apa? Untuk melakukan bayi tabung dan lain sebagainya. Ini menggambarkan bagaimana kecintaan pada anak itu betul merupakan beban, tapi sebetulnya merupakan hiburan yang memberikan hatinya apa? Rasa indah dalam hidup ini. Oleh karena itu Nabi menggambarkan bahwa anak-anak itu merupakan raihanatu min raihanil jannah, bagian dari raihanatul jannah, aroma surga. Nah, dengan kecintaan yang Allah tanamkan di hati orang tua pada anak, membantu mereka untuk merawat, mengasuh, mendidik. Tapi kalau kecintaan tersebut secara liar, di mana dia memberikan semua yang diinginkan anaknya tanpa kontrol, atau membela anak yang salah karena kecintaannya, ini merupakan hal yang tidak benar. Oleh karena itu, kita diperintahkan Allah untuk menjaga anak kita, mendidik mereka, tapi di saat anak kita salah, kita harus luruskan, jangan sampai menimbulkan gangguan pada orang lain.
atau ancaman pada anak-anak orang lain atau menimbulkan kerusakan baik cepat maupun di masa akan datang. Begitu juga wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah, kecintaan pada harta. Bohong kalau orang mengatakan saya tidak punya sama sekali rasa cinta pada harta. Kalau tidak punya rasa cinta, bagaimana dia akan bekerja mencari nafkah buat keluarga? Justru kecintaan ini ujian dari Allah. Bagaimana kecintaan kita tidak mengeluarkan kita dari jalan yang benar, dari usaha yang halal. Tapi apa? Kecintaan yang mendorong kita bekerja, melakukan produktivitas, meningkatkannya, kemudian kita berbagi dengan apa yang Allah berikan. Nggak mungkin dia mampu berzakat, berinfak, dan berkontribusi dalam perjuangan tanpa ada usaha. Dan usaha tidak akan bergairah tanpa ada cinta. Tapi cinta yang terkendali. Wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah, kecintaan kepada sejumlah harta baik itu emas perak. Sahabat Nabi berjuang, mereka juga memiliki harta, tapi mereka infakkan di jalan Allah. Mereka iri kalau menyaksikan orang-orang yang berinfak sedangkan mereka tak mampu untuk berinfak. Kemudian apa? Wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Juga kecintaan pada apa? Kendaraan. Pada zaman dahulu kendaraan ya, yang kuat, yang bisa menempuh perjalanan panjang. Itu merupakan bahagian yang mereka cintai. Seperti Nabi Sulaiman termasuk mencintai kuda. Sampai satu waktu ketika dia menyaksikan kuda ya, berpacu di hadapannya, sejumlah kuda yang berpacu, dia memandang dengan penuh apa? Pesona, tapi lupa menyebut nama Allah. Akhirnya begitu dia tersadar, langsung dia mohon ampun pada Allah. Dia perintahkan kuda-kuda tersebut untuk berjalan di hadapannya kembali sambil menyebut nama Allah. Bukan seperti riwayat Israiliyat yang mengatakan Sulaiman karena lupa kepada Allah disebab kuda, disembelih kudanya, kemudian dipotong kakinya dan dicincang-cincang. Ini tidak benar. Tapi dia mengatakan inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat fil hijab. Saya ternyata mencintai satu kebaikan tapi lupa untuk menyebut nama Tuhan. Jadi cintanya bukan merupakan dosa, tapi cintanya harus membuat dia selalu bersyukur dan ingat pada Allah. Allah akan jaga apa yang dicintai. Jadi kecintaan kepada kendaraan yang baik ya. Terus sekarang orang cinta pada mobil yang baik, yang sehat, yang tidak merongrong, itu wajar. Tapi kalau kecintaan pada mobil membuat dia menghabiskan waktunya, perhatiannya, mengoleksi mobil 1, 2, 3, 4 tanpa tujuan yang penting, ini bukan kecintaan, ini kegilaan. Ini kegilaan. Nah, begitu juga kegilaan terhadap penampilan, kegilaan juga terhadap lawan jenisnya. Ini bukan cinta. Ini kegilaan karena apa? Karena membuat dia lupa diri. Begitu juga kecintaan kepada apa? Kepada hewan-hewan ternak. Ada orang yang punya kecintaan terhadap ternak. Merawat ternak, memeliharanya, baik itu onta, sapi, kemudian kambing. Dia menikmati bukan hanya keuntungan yang didapatkan, tapi dia punya kesenangan menikmati semua itu. Dengan kecintaan ini, dia bersemangat untuk mengembangbiakan ternak, betul tidak? Untuk memberikan perhatiannya. Karena kalau ternak tidak diperhatikan, tidak akan meningkat. Nah, Pak Harto sebagai contoh, setiap ada tamu dibawa ke Tapos, tunjukkan sapi-sapinya yang besar dengan hasil-hasilnya. Kecintaan ini wajar, asal jangan melupakan dia kepada Allah dan dia mengeluarkan kewajibannya. Menginfakkan, ya, berbagi dengan saudara-saudaranya yang tidak mampu. Jangan dia hidup dalam gelimangan kekayaan, orang di sekelilingnya dalam keadaan miskin dan tidak punya kontribusi. Karena harta ini titipan, bukan milik kamu. Lalu Allah bilang, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu hanya kesenangan dunia, tidak berarti di sisi Allah ada kenikmatan yang jauh lebih indah. Jadi orang memiliki rasa cinta kepada sesuatu wajar. Benci kepada sesuatu wajar. Tanpa ada kebencian, bagaimana dia akan meninggalkan hal-hal yang dibenci? Tapi tempatkan cinta kamu pada tempatnya. Begitu juga kebencian kamu. Kamu mencintai segala kebaikan yang berhubungan dengan Allah, bersyukur padanya, beramal untuk Allah. Benci segala macam perbuatan yang keji, yang fasik, perbuatan dusta, khianat. Kalau ini dimiliki oleh para pejabat kita, negara kita akan aman. Betul tidak? Tapi kalau bencinya terhadap kebaikan, benci terhadap nilai-nilai yang datang dari Allah pada kebenaran, cintanya pada hal-hal yang bejat dan fasik,
cintanya pada hal-hal yang berkhianat ini betul-betul mengerikan. Jadi tadi Ali bertanya bagaimana orang yang punya kecintaan ya, kepada para artis, ya, kepada katakan pemain sepak bola. Orang mencintai atau menyukai sepak bola wajar. Menyaksikan pertandingan sepak bola juga wajar. Tapi kalau sampai pada batas kegilaan yang berlebihan nggak wajar. Tidak wajar. Nah kalau mereka mencintai katakan aktor-aktor yang selalu perannya peran-peran kebaikan, kebenaran, keadilan, produk-produk filmnya juga membawa nilai pendidikan. Dia mencintai mereka, wajar. Itu merupakan kebaikan. Dia bisa mencintai karena Allah. Tapi kalau yang dicintai aktor-aktor, ya, yang katakan aktor ataupun artis, yang memproduksi film-film yang bertentangan dengan nilai Islam, dengan pakaian yang tidak senonoh, melakukan adegan-adegan yang diharamkan, dan filmnya tidak memiliki nilai pendidikan sedikit pun, bahkan bertentangan dengan norma Islam, maka kecintaannya harus diperbaiki, dilurusi. Ini kecintaannya salah. Oleh karena itu, cinta juga merupakan amanat yang bakal ditanya. Oleh karena itu ketika Thauban, salah satu sahabat Nabi, memandang Rasulullah, tidak pernah berhenti menatap. Rasulullah bertanya, kenapa kamu menatap saya, Thauban, dan tak berhenti? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin puas-puas memandang kamu. Seandainya nanti di hari akhir, aku masuk ke dalam surga, betapa jauhnya jarak antara aku dengan engkau, ya Rasulullah. Kamu pada puncak kemuliaan, sedangkan saya orang yang sederhana. Rasulullah menghibur Thauban, dia mengatakan, ya Thauban, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Jadi kalau kamu cintai Rasulullah, mengikuti Rasul, kamu akan dikumpulkan bersama Rasul. Begitu juga mereka-mereka yang mencintai, katakan John Lennon, ya, akan dikumpulkan bersama John Lennon. Cinta pada Elvis Presley, pada saat kita masih remaja, orang pada saat itu sedang apa? Sedang luar biasa tergila-gila pada John Lennon, Bee Gees, ya. Kemudian rocker seperti Elvis Presley, ya. Kemudian juga mencintai artis-artis seperti Elizabeth Taylor, ya. Marlon Brando, ya. Itu luar biasa menjadi apa? Menjadi cover-cover di majalah, ya. Menjadi perhatian. Begitu juga pemain-pemain bola. Pemain-pemain bola dunia, mereka pada saat itu, pada zaman-zaman Pele, ya. Kita lihat bagaimana orang-orang punya koleksi gambar-gambar mereka semua. Artinya dia asyik dengan permainan bola, wajar. Saya termasuk juga menikmati pesajian bola yang baik yang dilakukan oleh pemain-pemain yang jujur, tapi tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai kita berlebih-lebihan sampai kesebelasan yang kita bela kalah, jantung kita putus. Artinya menikmati seni permainan. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam, baik itu film-film yang diproduksi oleh perusahaan film, yang diperankan oleh artis-artis aktor terkenal, atau katakanlah permainan-permainan game dan lain sebagainya, yang tidak sama sekali selaras dengan nilai Islam, menghabiskan waktu kita, tidak pada tempatnya, ini merupakan hal yang diharamkan dalam agama. Jadi bimbingan petunjuk Allah itu mengarahkan cinta kita, rasa kagum kita, kecondongan kita kepada hal yang bakal apa? Meningkatkan, menumbuhkan, dan menyempurnakan kemanusiaan kita. Kebencian kita diarahkan kepada hal-hal yang negatif yang akan menimbulkan kerusakan pada diri kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita, negara kita, juga merusak kehidupan akhirat kita. Ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita saksikan bagaimana Rasul dalam kehidupannya selalu mengajak kita untuk mengerjakan yang bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kalian yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, disebabkan gaya hidup yang tidak benar saat ini, terjadilah kerusakan. Orang tidur larut malam bahkan hingga pagi. Waktu pagi-pagi dia mau bekerja, tubuhnya lesu, lama-kelamaan kesehatannya menurun, gairahnya. Akhirnya muncul mulai stres, jemu, frustasi. Ini meningkat di tengah masyarakat modern, apalagi Indonesia. Produktivitas kita menurun yang luar biasa dari hari ke hari.
Sedangkan negara-negara lain, Cina sebagai contoh, pertumbuhannya itu per tahun 220% dalam produktivitasnya. Sedangkan kita, coba lihat ke belakang. Bahkan kita saksikan bagaimana kita saksikan ladang-ladang pertanian kita mengalami kerusakan. Kemudian karunia Allah dengan sungai yang begitu banyak yang seharusnya bisa menjadi sumber kehidupan mengalami pencemaran. Tenaga kita SDM yang merosot. Disebabkan kenapa? Karena gaya hidup yang tidak sehat dan pemerintah tidak mendidik rakyatnya. Kita saksikan malam berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam. Seharusnya aktivitas setelah Isya sebagaimana bimbingan Rasul melarang kita untuk bergadang menghabiskan waktu setelah Isya. Tapi tidur lebih awal, bangun lebih awal agar kita bekerja di pagi hari lebih apa? Lebih semangat. Baik secara fisik maupun secara jiwa ini kita lebih semangat. Tapi gaya hidup yang tidak benar, kecintaan pada hal-hal yang salah, kebencian pada hal-hal yang seharusnya dicintai, ini yang merusak kehidupan kita. Hingga kita kehilangan sistem nilai kita, kehilangan jati diri kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengikuti Rasul. Jadi waspada, tiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Yang cinta kepada Jokowi dikumpulkan bersama Jokowi. Begitu juga yang cinta kepada aktor, artis-artisnya yang dicintai, dia akan dikumpulkan hari akhir bersama mereka semua. Oleh karena itu, tempatkan cinta kita pada tempat yang kita sukai di hari kemudian nanti untuk dibangkitkan dan dikumpulkan. Begitu juga benci kita kepada nilai-nilai yang buruk. Kepada hal yang negatif. Jangan kita membenci kebenaran atau membenci orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam. Bah, Hasan pernah dengar hadis, katanya nikah itu nyempurnain setengah agama, Bah. Jadi kalau orang yang belum menikah baru setengah doang agamanya apa gimana, Bah? Kira-kira sejauh mana kebenaran hadis itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a unfa'na bima 'allamtana. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam suratul Nisa bahwasanya Allah menciptakan wanita dari entitas yang sama dengan kaum pria. Tidak seperti riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwa wanita diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan bengkok, ini riwayat yang tidak benar. Tapi Allah sebutkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah dari entitas yang sama. Baik itu fisiknya maupun jiwanya. Oleh karena itu Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita ini belahan jiwa laki-laki. Nah bagaimana kira-kira kalau seorang hidup hanya dengan separuh jiwanya? Baik itu laki-laki maupun wanita sempurna enggak? Ya. Tidak sempurna. Oleh karena itu Nabi mengatakan man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini. Orang kalau menikah berarti separuh dari agamanya telah sempurna. Fa'alaihi bin nisfil baqi, tinggal dia menyempurnakan yang sebahagian. Artinya dengan pernikahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sebahagian agamanya, sebahagian tergantung kita. Dalam menjalankan petunjuk Allah, bimbingan Allah. Dan bimbingan Allah kan untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan kita. Allah sedikit pun tidak mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan ini yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Nah bimbingan Allah ini yang akan menyempurnakan iman kita, menyempurnakan agama kita, hingga kehidupan kita betul-betul dalam keadaan yang amat indah. Jadi orang yang menikah telah menyempurnakan sebahagian agamanya, tinggal sebahagian yang lain. Ini menjelaskan betapa pentingnya pernikahan. Tapi sebaliknya, apabila seorang menyalurkan syahwatnya di luar pernikahan, maka yang akan terjadi waliyadzubillah kerusakan. Yang akan merusak kehidupannya, merusak juga anak keturunannya, merusak juga kehormatannya.
Tapi sayang, sungguh sayang, hal ini kurang difahami oleh kebanyakan kita, bahkan kaum muslimin, hingga akhirnya mereka mempersulit, memberatkan perkawinan. Ini akan menyempurnakan jiwa anak-anak mereka. Tapi tanpa mereka sadari, mereka membuka jalan luas untuk terjadinya perzinahan. Bahkan terjadinya perselingkuhan. Waliyadzubillah. Padahal Quran memerintahkan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kawinkan orang-orang yang belum berumah tangga dari kalian atau hamba-hamba sahaya kalian yang memang baik, sudah siap untuk mereka. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka tadinya fakir, Allah akan memberikan kekayaan bagi mereka dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Dengan sendirinya janji Allah ini disesuaikan dengan apa? Dengan amal kita, perjuangan kita. Begitu orang berumah tangga, motivasinya akan meningkat ya, dibandingkan dengan seorang bujang. Bujang hanya berpikir tentang dirinya. Begitu dia berumah tangga, beristri, dia punya tanggung jawab pada istrinya, pada anaknya. Ini akan menjadi motif perjuangan baginya. Jadi kalau mereka tadinya fakir, ya, begitu mereka berumah tangga, di samping usaha Allah tambahkan karunia-Nya bagi orang yang berumah tangga. Ini janji Allah. Allah tambahkan karunia-Nya bagi orang yang berumah tangga. Oleh karena itu, kewajiban kita ini beramal, bekerja. Sedangkan Allah pemberi rezeki. Contohnya Sayyidah Hajar bersa'i, artinya berusaha di antara Safa dan Marwah. Padahal usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi Allah berikan rezeki ya, setelah dia berusaha. Jadi berusaha dulu, baru kita akan menerima karunia dari Allah. Dan usaha itu yang membuat kita menikmati hasil kerja kita. Jadi dalam hal ini ya, kita berusaha, bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun tangan melimpahkan karunia-Nya dengan syarat kita terhubung dengan Allah. Bukan berusaha secara terpisah dari Allah, tapi selalu usaha kita diiringi dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita berusaha di sini dengan rahmat dan bantuan Allah. Beda dengan orang yang berusaha sendiri dengan kepandaian dia, terlepas dari Allah. Allah biarkan sesuai dengan usahanya. Dan amal-amalnya walaupun nampak menghasilkan banyak, bukan membawa keberuntungan, tapi membawa kerugian baginya. Waliyadzubillah. Jadi pernikahan ini memang betul-betul menyempurnakan sebahagian agama kita dengan berbagai macam hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Maka permudahlah, jangan persulit. Dan hendaknya orang yang sudah menikah bekerja, berusaha untuk mendapatkan karunia Allah. Tugas kita bekerja, sedangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada kasus remaja Gen Z yang tumbuh dalam keluarga bermasalah, lalu dia mulai mencari pelarian lewat komik. Sampai begitu larut hingga menjadikan karakter dalam komiknya itu sebagai sarung bantal dan menganggap bantalnya itu sebagai kekasihnya. Bagaimana cara menanganinya dari sisi agama dan keluarga? Dengan berbagai macam keterbukaan, ya. Terutama dalam media sosial. Juga produk film yang bermacam-macam. Baik animasi atau non-animasi pada saat ini. Betul-betul benak manusia dipenuhi oleh berbagai macam menu. Ada menu yang sehat, ada menu juga yang tidak sehat. Ada nutrisi yang sehat, ada nutrisi yang tidak sehat, bahkan membawa kerusakan. Oleh karena itu tantangan manusia pada saat ini, baik pada masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, bahkan bagi orang yang sudah berumah tangga, tantangannya semakin berat. Tanpa pertolongan Allah mustahil. Oleh karena itu, hendaknya dari mulai kita kanak-kanak, remaja, dewasa, hendaknya orang tua selalu mengingatkan anaknya untuk terhubung dengan Allah. Bukan terhubung tanpa memahaminya, tapi
diberikan pendidikan, di saat kamu selalu ingat terhubung dengan Allah, Allah akan selalu mengingat kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kamu, melimpahkan rahmat kebahagiaan bagi dirimu. Dan orang tua juga mengarahkan anak-anaknya agar mereka dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Maka dengan sendirinya dibutuhkan kedekatan emosi dengan anak-anak. Jangan orang tua bersifat jaim, jaga image terhadap anak-anaknya, atau memperlakukan anaknya dengan cara kasar, yang mengakibatkan akhirnya anak tidak terhubung dengan orang tuanya. Lalu kepada siapa dia harus mendapatkan sistem nilainya? Di saat orang tua menjaga jarak dengan anaknya, memperlakukan anak dengan cara-cara yang tidak mesra hangat, anak tersebut akhirnya mulai mencari idola di luar. Mereka tidak temukan, katakan pada teman, pada apa, sekarang mereka temukan idolanya pada apa? Pada berbagai macam produk yang mereka apa? Yang mereka saksikan dalam game, dalam novel-novel ya, dalam drama-drama. Sampai ada seorang wanita muslimah dari asyiknya menyaksikan drama-drama Korea. Itu semua pelajaran mengenai Islam hilang dari benaknya. Dia ingin belajar Korea, belajar bahasa Korea, ya, bahkan ingin pergi ke Korea. Seandainya ada pria Korea mau menikahi dirinya, mungkin dia akan terima. Kenapa? Karena begitu terkagum terhadap apa? Terhadap artis-artis Korea. Drama-drama yang begitu menyentuh. Padahal drama tersebut dibuat di Korea sebetulnya untuk menjadi apa? Menjadi terapi bagi pemuda-pemudi Korea yang tingkat pelecehannya itu amat tinggi. Laki-laki melakukan pelecehan terhadap wanita, di mana kehidupan rumah tangga mereka juga tegang. Maka drama-drama Korea tersebut sebetulnya tujuannya untuk melunakkan hati ya, rakyat Korea. Nah, kita di saat menyaksikan drama-drama tersebut, menyaksikan juga katakan game-game, permainan-permainan, novel-novel yang diproduksi oleh Jepang dan lain sebagainya, kita perhatikan nilai-nilainya ini gak sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Akhirnya mulai ya, anak-anak kita digandrungi karena setiap hari menjadi menu, bukan hanya 3 kali, bahkan lebih banyak menunya dalam bidang tersebut daripada yang lain, membuat akhirnya kecanduan. Akhirnya mulai ya, dia menjadi asosial. Tidak bisa dekat dengan orang tuanya, tidak bisa dekat juga dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Akhirnya perhatian terbesarnya pada menu tersebut. Sampai ya, dia menganggap gulingnya itu teman wanitanya. Diberikan pakaian-pakaian sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini merupakan penyakit yang harus segera diobati. Tapi bukan simsalabim akan terjadi perubahan, tidak. Perlu ada kedekatan orang tua dengan anak. Pertama, orang tua selalu berdoa kepada Allah agar menjaga anaknya, memperbaiki anaknya sebagaimana doa Al-Quran yang diajarkan Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin dalam suratul Ahqaf. Kemudian kedekatan emosional bersama anak itu penting. Anak bagaimana mungkin akan mendengar, menerima dari orang tuanya kalau dia merasa orang tuanya nggak hangat dengan dirinya. Dia akan hangat bersama orang yang hangat dengan dirinya. Dia acuh terhadap orang yang dingin terhadap dirinya. Tapi orang yang penuh perhatian pada anaknya, anak juga akan memperhatikan orang tuanya, mencari orang tuanya, merindukan orang tuanya. Pada saat dia sakit juga dia akan dekat pada orang tuanya. Jadi kedekatan emosi bersama anak ini perlu dirawat, dijaga, dan jangan pernah orang tua menciptakan jarak dengan anaknya. Jadi anaknya setiap dia menyaksikan sesuatu, mengalami sesuatu, dengan mudah dia curhat pada orang tua. Dan jangan ditanggapi dengan bahasa yang arogan, dengan bahasa yang kasar. Ini merupakan apa? Hal-hal yang bisa membuat anak kita lama-kelamaan menjauh dari kita. Jadi di samping doa, kemudian kedekatan, emosi bersama anak kita, kemudian gantikan film-film atau katakan novel-novel yang disaksikan yang tidak memiliki nilai yang baik, gantikan dengan yang lain yang kira-kira bisa mengalihkan perhatian dia, atau bacaan-bacaan yang positif, tapi harus didampingi orang tua. Berikan apresiasi, berikan apresiasi pada saat dia betul-betul melaksanakan apa-apa yang kita inginkan untuk pendidikan dia. Jadi kelihatannya bahasa-bahasa arogan, bahasa-bahasa yang kasar, ini semua menghancurkan
hubungan antara kita dengan orang lain. Oleh karena itu Allah mengingatkan bahwa kalimah thayyibah itu bagaikan pohon yang kokoh kuat dengan akarnya yang mendalam, masuk ke dalam hati manusia, daun-daunnya yang rindang, buah-buahnya tak pernah berhenti. Jadi gunakan kalimah thayyibah. Juga kita dekatkan anak kita kepada kita. Subhanallah, tanpa banyak kita keluarkan instruksi, anak kita akan berusaha menjaga perasaan kita. Dia akan menjaga apa yang tidak kita sukai. Tapi jangan kita hanya menuntut dari anak kita untuk mengikuti apa yang kita sukai tanpa memperhatikan dirinya, tanpa merasakan perasaan dia. Dan harus kita tahu bahwa anak sekarang dalam usia 7-8 tahun beda dengan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Yang diketahui 10 tahun yang lalu itu terbatas. Permainannya pun terbatas. Kalau sekarang tingkat permainan menu yang diterima, diserap oleh anak kita itu luar biasa. Anak umur 3 tahun sudah bisa bermain HP, bermain game yang kita dulu orang tua gak bisa. Ini harus kita pahami. Jadi percepatannya luar biasa. Sedangkan orang tua gak siap. Permainannya, menu yang dihadapi, diterima di sekolah, di rumah luar biasa bersama teman-temannya. Sedangkan orang tua tidak update. Tidak mengikuti perkembangan anaknya. Jadi hendaknya seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita bagaimana dia memperlakukan keluarganya, memperlakukan anak dan cucunya, mengarahkan dan menanamkan sistem nilai yang amat indah. Ini akan menjadi fondasi yang kuat buat mereka di belakang hari. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Baba atas penjabaran dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah, Al-Fakir, beserta seluruh yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.